Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Mungkin banyak ya yang masih kurang percaya, yang masih ragu sama brand smartphone yang satu ini, yang masih baru. Apalagi namanya itu kalau untuk sebagian orang, rata-rata orang Jawa ya, berasa gimana gitu denger brand satu ini. Ini adalah itel Vision One Plus yang dijual dengan harga 1,1 jutaan sob. Smartphone ini tuh udah ngasih desain yang cakep. Dimana bodinya ini emang sih masih berbahan polikarbonat atau plastik. Tapi difinishing dengan gurat-gurat halus yang memiliki efek holografis. Terus juga bagian kameranya dibuat rounded square kayak gini jadi kelihatan lebih kekinian. Cakep, keren. Dan ini smartphone berasa solid di genggaman. Untuk sensor fingerprintnya juga udah asik. Permukaan sensor dibuat jauh di bawah permukaan body, jadinya gampang banget dikenalin. Dan performanya sebenarnya sih cukup mantep sob. Cuma karena permukaan sensornya jauh di bawah permukaan body, jadi kita harus sedikit agak neken biar jari kita bener-bener kebaca sama sensor sidik jarinya. Kalau tampak depan juga udah pakai layar gaya water drop notch, ya walaupun bezel layarnya masih kelihatan tebal. Ya wajar sih, HP harga merakyat. Ukuran layarnya ini 6,5 inch SD Plus dengan rasio kekinian udah 20:9. Kamu bisa lihat ya, kualitas visualnya juga udah bagus di kelas harganya. Mau dilihat dari sisi mana aja juga masih cukup jernih. Cuma sayangnya karena HP ini nggak ada sensor cahaya, brightness-nya, kecerahan layarnya nggak bisa auto adjust, jadi kita mesti manual setting-setting kecerahan layar. Kalau dari luar ruangan mau masuk ke dalam rumah misalnya, biar nggak over bright. Atau sebaliknya, kalau kita dari dalam rumah pengen keluar rumah gitu pas di luar rumah, kita mesti adjust secara manual layarnya. Ya agak ngerepotin sih, tapi asli kualitas layarnya ini udah lumayan cakep sob. Sementara untuk kualitas audio speakernya, ya sama kayak HP sejutaan lain. Masih satu speaker single mono di sisi bawah HP, yang kalau disetel dengan volume maksimal berasa cempreng didengarnya. Gini nih suara speakernya sob. You taking me somewhere to kill me? No, I'm taking you someplace to talk. Well, I don't like to talk. But you do like to lie, which you just did. Untuk slot kartunya ada di sisi kiri HP, udah triple slot, jadi bisa ekspansi memori pakai micro SD tanpa harus gangguin SIM 2. Dan ini udah bisa baca semua kartu 4G dari semua operator. Terus juga kalau kita perhatiin slot kartunya ini, udah ada seal karetnya untuk mencegah cairan masuk. Sementara untuk daya tahan baterainya, ini tuh udah bisa seharian penuh dipakai untuk penggunaan normal. Bahkan kadang-kadang bisa sampai 2 hari sob. Ya karena baterainya udah 5000 mAh, tapi sayangnya belum bisa ngecas cepet. Cuma standar 5 volt 10 ampere aja. Dimana buat ngecas sampai penuh tuh butuh waktu sekitar 4 jam. Lama banget ya. Ya kalau saya sih biasa ngecas malam ya, pagi udah penuh. Jadi ngecas lama nggak terlalu pengaruh. Kalau kamu sendiri gimana sob? Coba deh komentar. Secara fitur, saya nggak tahu nih UI-nya namanya apa. Mirip-mirip kayak XOS-nya Infinix sih. Dan itel Vision One Plus ini masih menggunakan Android 9 Pie, jadi belum bisa mode gelap atau dark mode. Sementara untuk fitur-fitur standarnya masih ada FM radio yang masih butuh earphone sebagai antena. Terus juga ini HP udah punya aplikasi galeri dan file explorer bawaan, jadi nggak perlu pakai Google Foto untuk buka-buka foto atau gambar. HP ini juga udah support OTG, jadi kalau mau pindah-pindahin data pakai OTG flash drive lebih gampang. Ya intinya untuk fitur-fitur standar smartphone zaman now ini tuh udah cukup. Ya walaupun itel Vision One Plus ini tuh nggak punya aplikasi, nggak punya fitur yang namanya dual app atau clone app. Jadinya nggak bisa ngegandain aplikasi chatting ataupun sosial media sob. Ya bisa sih, tapi kita mesti install aplikasi pihak ketiga kayak Parallel Space atau semacamnya. Terus kalau mau screen recording juga mesti install aplikasi tambahan. Sementara untuk sensor-sensornya, ini juga sangat disayangkan sih. Wajar sih kalau belum ada NFC. Terus kalau belum ada gyroscope dan belum ada magnetic sensor untuk kompas, juga saya masih bisa terima sih. Mengingat HP ini harganya hemat, tapi udah bisa ngasih pengalaman yang segini hebat. Cuma kenapa sensor cahaya juga nggak ada ya? Kan jadi ribet kayak yang tadi saya bilang, mesti ngatur-ngatur brightness layar manual. Kalau di bagian performa, itel Vision One Plus ini pakai prosesor buatan Unisoc, yaitu SP9863A, yang udah octa-core 1,6 GHz. Udah pakai 3 GB RAM dan skor Antutu benchmarknya mencapai 93 ribuan lebih. Ya kalau untuk penggunaan sehari-hari kayak multimedia, sosial media, chatting-chatting, ini tuh udah enak sob. Udah cukup banget lah kinerjanya.
Kalau dipakai buat main game juga di kelas harga segini tuh ini udah cukup bisa banget diandalkan. Kayak buat main game Mobile Legends. Ya walaupun belum support mode high frame rate, tapi masih cukup nyaman dan masih cukup asik buat main dengan settingan grafis dibentokin rata kanan sob. Yang penting internetnya lancar ya. Terus kalau dipakai buat main game sekelas Call of Duty, COD Mobile, settingan grafisnya sayangnya cuma bisa di low high aja, nggak bisa lebih tinggi lagi. Dan saat dimainin settingan grafis kayak gini sih udah cukup nyaman ya, masih cukup stabil saat main. Karena selama main, walaupun saya mainnya gaya dogfight ngejar-ngejar musuh gini, jarang banget loh berasa drop frame. Aman lancar. Nah kalau untuk kamera selfie, kamera depannya ini udah 8 megapiksel dengan aperture f2.0. Dimana hasil foto-foto selfie selama di kondisi cahaya cukup udah lumayan bagus, udah jernih dan bisa banget buat bikin kita eksis di sosial media. Tapi karena belum support HDR, jadinya foto-foto dengan background terang tuh backgroundnya nggak kelihatan detailnya, putih over bright aja. Sementara untuk kamera belakangnya smartphone ini masih dual kamera. Kamera utama 13 megapiksel dengan aperture f1.8 dan satunya lagi sensor bokeh. Hasil foto-fotonya kayak gini sob. Untuk kelas harga 1,1 jutaan, saya bilang sih ini udah bagus ya. Udah di luar ekspektasi saya. Walaupun untuk fokus kameranya masih berasa agak lambat. Jadi kalau foto-foto, tangan harus lebih stabil. Dan sama kayak kamera depan tadi, kamera belakangnya ini juga belum ada HDR-nya. Jadinya kalau foto-foto dengan background yang terang banget, detail background-nya tuh nggak kelihatan. Cuman over bright aja keterangan keputihan kayak gitu. Sayang banget ya. Begini nih, hasil rekaman video menggunakan kamera depannya itel Vision One Plus. Ya di harga segini emang kalau kamera depan rata-rata belum ada stabilisasi. Tapi kalau kamera belakangnya kayak gini sob. Ya sama kayak kamera depannya tadi, kamera belakangnya ini belum ada stabilisasi. Jadi kalau dipakai buat jalan gini masih getar-getar, masih goncang-goncang. Ya wajar sih, harga segini emang rata-rata belum stabil kameranya. Kayaknya udah cukup ya bahasan untuk itel Vision One Plus ini. Yang pasti sih di harga 1,1 juta ini tuh recommended banget sob, worth it karena desainnya cakep, kamera dan performanya juga mencukupi, cukup mumpuni. Udah gitu ini baterainya juga cukup awet sob. Ya intinya sih worth it ya dibeli. Kalau misalnya kamu masih ragu sama garansinya gimana, bayangin aja antara Oppo dan Realme. itel ini tuh sama kalau dibandingin sama Oppo sama Realme ya. Ini tuh sama karena itel ini tuh masih jadi satu sama Infinix untuk status garansinya. Jadi gimana menurut kamu sob? Menarik nggak brand baru ini, itel? Udah segitu aja, Bang Tetu pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. itel.